Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Tian dan rekan saya Yos, di channel Kisah Horor. Oke teman-teman, untuk malam hari ini kita akan bercerita tentang hantu tanpa kepala. Jadi gitu rekan Jas, untuk malam ini kita akan membahas tema tentang sesosok hantu yang memang seringkali menampakkan diri di sebuah daerah yang memang rute pantura. Di situ memang istilahnya tempat yang jarang sekali dilewati oleh masyarakat kecuali memang para pekerja pabrik. Nah, jadi menurut keterangan warga yang saya dapat kemarin bahwa memang hantu ini menampakkan diri tanpa kepala dan seringkali melambaikan tangan kepada pengendara lain. Ya, pengendara. Seperti itu. Sekilas yang saya dapat dari pandangan batin adalah dahulu orang ini korban begal. Oh, ban begal ya. Dia korban begal. Dia pulang dari kerja. Mungkin dia shift 2 ya, karena pulangnya kan sekitaran jam 11, jam 12. Tapi tempat dia sekarang dengan tragedi ketika dia meninggal itu sangat berbeda lokasi. Jadi dia meninggalnya itu kalau saya lihat memang kanan kiri masih hutan, entah hutan atau perkebunan apa saya kurang menangkap. Kanan kiri masih banyak sekali ditumbuhi pepohonan, jalurnya di tengah, kemudian masih ada berlalu lalang truk tapi beberapa. Singkat cerita, orang itu pulang dibuntuti oleh 2 motor, 4 orang. Kemudian dia berjalan, di stop, akhirnya tragedinya seperti itu. Akhirnya dia meninggal, kemudian meminta tolong dan segala macam. Nah, mungkin kan nanti akan lebih jelasnya seperti apa. Nanti menurut rekan Jos akan dimasukkan. Ya, kita ajak komunikasi ya. Kita masukkan, kita ajak komunikasi, kemudian bagaimana ceritanya nanti dari A sampai Z, alurnya seperti apa, kemudian dia meninggalnya posisi bagaimana, kok sehingga akhirnya dia bisa sampai ke daerah ini padahal dulu meninggalnya di sini, seperti itu. Iya. Itu ya rekan ya. Oke, bisa. Kemudian untuk tanggapan rekan Jos terkait cerita ini, mungkin ada 1 atau 2 gambaran terkait dengan tragedi ini bisa disampaikan, monggo. Oh, kalau menurut saya untuk yang kasus ini agak menarik ya. Karena apa? Ini sebuah kejadian yang sangat tragis. Karena apa? Ini merenggut nyawa sebuah orang yang pulang kerja lah. Dia sudah ditunggu anak dan istrinya, tapi Allah berkehendak lain. Ada kejadian yang sangat tragis, pembunuhan, yaitu sebuah begal lah ini. Oke, tapi saya stop, mohon maaf rekan Jos, biar nanti teman-teman juga menyaksikan seperti apa ya kan kejadiannya sesungguhnya dari makhluk ini. Tapi monggo kalau rekan Jos memang mau mencoba berkomunikasi dulu atau mencoba untuk kesana dulu, mengajak dia ke sini, menarik ke sini. Tapi nanti ketika makhluk ini masuk, menurut saya memang tidak bisa ngomong. Iya. Nanti Kan, kita carikan kepalanya dulu, siap. kita sambung biar dia bisa bercerita. Oke, rekan Jos monggo. Oke, rekan-rekan sekalian, sembari rekan Jos mencoba untuk menarik badan dari makhluk ini, hantu sosok tanpa kepala ini, saya akan mencoba untuk mencari di mana posisi kepalanya agar nanti hantu ini atau sosok ini bisa bercerita sesuai dengan apa yang memang dia rasakan, biar dia bisa ngomong dan dia bisa menjelaskan seperti itu. Saya merasakan bahwa kepala dari hantu ini atau sosok ini dibuang di sebuah sungai. Soalnya saya merasakan seperti hawa air di tepi sungai itu
masih ditumbuhi oleh, kalau kalau teman-teman semuanya tahu, rumput gajah. Seperti rumput tapi tinggi-tinggi. Seperti itu. Kemudian ada pohon apa itu? Saya kurang nangkap. Dan di bawahnya ada. Terus agak ke sana sedikit ada jembatan. Oke, saya sudah menemukan kepalanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini bener jenengan sing kala wingi sedo amargi begal. Begal tah napa, Mbah? Saged nek menawi saged dijelaske. Nuwun sewu. Oke, Mas. Kula korban begal. Saged dijelaske, Mbah. Prosesi jenengan kok akhirnya sampai iso meninggal pripun ceritane? Kula wangsul saka kerja. Wangsul kerja. Nggih. Niku teng daerah rawan. Ing daerah rawan. Lajeng Kula pun firasat pandi gitu tiang sekawan. Kula dicegat sing mriku. Ki kula berontak ajeng kabur. Motor kula dipendem. Kula dipateni teng mriku. dipatenine niku jenengan diapake, Mbah? Nuwun sewu. Kula digor, Mas. Digorok. Terus awak kula diobong. Montore jenengan dipundhut, jenengan digorok, lajeng niku diobong. Lah, posisi sirahe jenengan iki asale pripun kok saged nganu mboten nyatu kalih awak? Dibuang, Mas, sirahku. Dibuange ning ndi jenengan mboten ngertos. Kula mriku nggih jaluk tulung tiyang. Jaluk tulung. Tapi aku gak bisa ngomong, Mas. Aku gak duwe sirah. Terus malah wedi niku. Nggih. Lajeng jenengan tore nganu nututi wong. Nggih. Kok saged niku? Nggih dadi tiyang kula, Mas. Jenengan gemblok. Nggih. Gemblok dumugi pundi? Ben saged nulungi kula. Nggih. Iki piyambake saged ningali jenengan, saged mirsani. Nggih. Jawabe pripun piyambakipun? Boten saged. Terus wonten tiyang saya terus dilurokke ndas kula, Mas. Sare disatuke. Nggih. Iki awakku kosong kabeh, Mas. Kosong kabeh nggih. Jenengan nganu, Mbah, wonten cerita sanes. Kenapa kok jenengan tasih teng mriki mboten nginggil mau? Kula pengen lurusin manteni kula, Mas. Nggih, lajeng Ben kaya aku. Aku gak lilo, Mas. Ninggalke anak
lan bojoku. Nek misale ngeten, insya Allah mungkin kula bantu. Tapi syaratipun kedah ikhlas, mboten wonten dendam malih. Pripun? Tapi sampean saken bales ki napa mboten, Mas? Masalah bales napa mboten ben kersane Gusti Allah sing ngersake. Memang menawi kodok kodare jenengan, tilare jenengan saking donya menika anci jalaran kados mekaten. Menawi jenengan ikhlas, menawi jenengan ridho, insyaallah mungkin anak bojone jenengan nggih mboten kebeban, mboten kepikiran. Nek masalah sing mateni jenengan niku engko ameh dibales kaya kepiye karo Gusti Allah ben kersane. Nek misal ngoten pripun? Jenengan dikirimi doa bojo, anak bojo mboten? Nggih. Di nganu napa namine? Jasate jenengan dikuburke layak mboten? Dikuburke layak. Tapi kan sirah kula mboten wonten, Mas. Tapi sing makamke niku bener dulur-dulur jenengan napa? Nggih. Bener nggih. Panas, Mas. Wae kula panas. Awake sampean panas. Nggih, insyaallah mengko dibantu doa. Iki sakit, Mas. Nggih. Insyaallah mengko dibantu doa, dibarokahi kalimah-kalimah thayyibah. Kersane napa sing jenengan raos kiat pucuk sikil sampai pucuk rambut. Menika diilangi kalih Gusti Allah. Nggih, Mbah nggih. Lajeng napa malih ingkang jenengan ganjeli ning ati? Tolong jaga bojo lan anakku. Insyaallah dijaga Gusti Allah. Insyaallah mungkin kula bantu doa mawon nggih. Kula berkahi nganu nggih. Doa-doa mawon nggih. Kersane mriku tenang. Kersane mungkin Gusti Allah ngelimpahaken. Nggih kangen kelahan aku. Kangen anake. Pengen kepanggih anake riya. Saderenge inggil napa pripun? Nggih. Jenengan saking daerah pundi, Pak? Tok cobi tunjuk daerah jenengan. Daerah wetan. Nek saking mriki arahe ngetan nggih, leres nggih. Pun daerah mboten sasebat kula pun ngertos nggih. Jenengan sering ngetoki wong ngoten niku setelah sirahe dinganu. Tolong aja, Mas. Tapi setelah sirahe digolekke, mun diterapno. Terus ngetoki ta mboten? Sirahe jenengan concong apa ancen pun pasangan tapi ketok ana gedhe ngono. Penting mriki tapi niki ketah-ketah, Mas. Kayak damel ngomong pun saged bae. Rada ngeten iki, Mas. Ben saged lancar nggih rada ngoten niku gratul-gratul wonten bae. Niki cobi nganu tak tambani. Ngoten nggih. Kersane napa sing jenengan raoske lara. Kayak pucuk sikil ya sampai pucuk rambut sing ora nyaman ta sing pripun kersane diangkat karo Gusti Allah. Pripun raosipun, Mbak? Mbon. Nyan muslim mboten?
Muslim. Saged syahadat. Saged cobi. Bismillah riyen. Alhamdulillah. Jenengan badhe kepanggih anak bojo. Napa langsung inggil mawon? Kula pengen ngepeni Mas. Pengen ngipeni? Nggih, monggo. Sakniki napa pokoke dalu niki pripun carane jenengan wangsul mriku. Nek kepengin kepanggih monggo sak cekape. Kok menawi jenengan pun ngraos kecekap napa ingkang jenengan tingali kok pun sae, pun sesuai napa ingkang jenengan karepaken. Mugi-mugi niku ndadosaken ayeme atine jenengan. Pengen ngepeni ben anak lan bojo kula eling kula. Nggih. Terus kula pengen nginggil. Nggih. Nginggil mawon kersane napa jenengan teng mriku mboten disampahi wong, mboten dieceni wong, mboten diwedeni daerah kono ben sugeng neh. Carane wong dodol ben rame neh, wong usaha ben rame neh. Masyarakat kono ben ora keweden. Onone jenengan teng mriku. Nggih. Napa wonten ingkang jenengan badhe sampaiaken menawi mungkin saged kula sampaiaken teng kene. Sinten mboten? Saderenge jenengan pamit monggo. Sampun cekap. Nggih. Nggih. Monggo mbok menawi jenengan badhe wangsul teng griyane. Eling, emut tasih griyane nggih. Posisine teng budi ngertos nggih tasih nggih. Niki jenengan ikhlas mun nggih, montore ilang, jenengan sedo. Ikhlas nggih. Kesalahannya pun disepuro nggih. Sing mateni jenengan nggih, Mbak. Mungkin dibalas Nggih. Amin. 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 Mugi Gusti Allah sing bales. Sing apik balik apik, sing elik balik elik. Kula motor. Sami-sami nggih, sami-sami. Kula seneng saged bantu. Bareng jentuh anak Nggih. kula. Nggih, monggo. Monggo. Assalamualaikum. Gus. Oke, teman-teman. Seperti yang kita saksikan tadi, ternyata sosok hantu tanpa kepala ini dia sering menampakkan diri bukan karena dia ingin menakut-nakuti kita yang lewat, akan tetapi dia meminta tolong kepada siapapun yang lewat yang mungkin bisa membantu. Seperti itu. Kemudian gimana tadi rekan Jas ketika sosok hantu tanpa kepala ini masuk di tubuh rekan Jas? Badan saya panas sekali karena habis mungkin efek dari luka bakar dari terus kepala saya itu. Pusing, Kepalanya pusing ya? pusing banget. Ini kan karena luka di leher mungkin. Ini juga Jadi saya lihat itu rekan Jas, mohon maaf. Dari badan, dari leher sampai ke bawah dan kepalanya itu beda warnanya. iya, karena apa? Sini luka bakar semua. Dan yang sini tuh lebih ke kayak apa ya? Kalau rekan Jas pernah lihat ikan yang mati tapi masih di air. Nah, dia pucet. Nah, benar-benar dia pucet. Seperti itu. Kemudian apa lagi rekan Jas? Kira-kira ada yang mungkin ada satu pesan di hatinya yang mungkin memang tidak bisa dia katakan tapi disampaikan kepada rekan Jas mungkin. Cuman
dia kangen lah sama anak dan istrinya, dan pesannya pun cukup aku sing korban, jangan ada yang lain. Cukup dia yang merasakan hal itu, kalau bisa jangan. Mungkin Ini kan masih, itu masih terasa ini kepala saya pusing banget. Oh, tapi teman-teman semuanya, tadi saya mendapatkan gambaran bahwa dia dari daerah di TKP sana menuju ke sini, itu dia memang gemblok ke seseorang. Mungkin tadi rekan-rekan juga menyaksikan bahwa dia juga mengatakan dia gemblok ke seseorang sehingga orang itu dipercaya bahwa dia memang bisa membantu. Tapi setelah sampai di rumah, setelah sampai di rumah, dia mengatakan bahwa aku gak iso bantu kue aku, seperti itu. Nah, akhirnya orang yang digembloki tadi mencoba untuk memanggil orang pintar, kemudian tanpa dia sadari, dia itu malah mengusir sosok ini, sehingga dia akhirnya kembali lagi bertempat tinggal di sebuah perempatan. Nah, perempatan itu yang saya lihat saat ini memang dipenuhi oleh para pedagang. Ada pedagang nasi kan Yus ya, kalau tidak saya. Betul. Ada pedagang nasi, kemudian apa di samping-sampingnya tidak tahu, pokoknya ada para pedagang di sana. Memang perempatan itu perempatan besar yang sering dilalu lalang oleh orang. Setelah kejadian penampakan dari sosok hantu tanpa kepala ini, daerah tersebut lalu sepi. Memang sepi, Mencekam lah, mencekam. Ya, seperti itu rekan. Jadi sudah jarang sekali orang yang jualan, kemudian jarang sekali orang yang lewat pula di sana, padahal itu perempatan besar. Dan dekat masjid pula. Saya lihat di sana sebelah masjid, sini para pedagang. Semoga untuk perempatan itu kembali ramai lagi. Ya, semoga setelah hantu tanpa kepala ini dia sudah ikhlas, sudah istilahnya sudah berdamai lah dengan dirinya, dengan apa yang dia alami. Semoga saja daerah tersebut kembali ramai dan UMKM di sana bisa naik kembali. Emang luka bakarnya emang parah banget. Parah. Seluruh badan Soalnya dia kan disiram pakai bahan bakar atau apa sih? Disiram dengan bahan bakar, kemudian disulut. Kepalanya tuh diwadahi, kalau nggak kresek ya sebuah karung. Kalau saya lihat, putih. Iya. Putih. Jadi kalau saya bisa mencoba menjelaskan kronologinya, memang orang ini pulang dibututi 4 orang, kemudian 2 orang itu ngete, yang 2 di belakang, yang 2 orang ngete ini menodongkan senjata, yang 2 memegangi dia, betul sekali. Yang 1 kabur bawa motor korban, yang 2 mengeksekusi. Dan eksekusinya pun itu menurut saya setelah dia diseret agak ke tengah, kendaraan dipinggirkan, baru dipukuli. Setelah dipukuli, dilucuti pakaiannya, baru ditali. Makanya tadi dia kan seperti ini. Iya. Nah, seperti ini. Ditali, kemudian digorok untuk menghilangkan jejak mungkin ya rekan Yos ya. Kepalanya diwadahi plastik atau karung nggak tahu, kemudian dia disimbar dengan bahan bakar, kemudian dibakar di sana. Dia sadis ya ini. Iya, sangat sadis ya. Sangat sadis. Gimana, memang mungkin kan zaman sekarang kan ekonomi sulit. Jarang sekali orang yang bisa bekerja dengan gampangnya. Apalagi dengan syarat-syarat yang tentu kita ketahui pula. Setiap perusahaan kan memang mempunyai persyaratan-persyaratan yang khusus sesuai SOP mereka. Seperti itu. Iya. Jadi untuk teman-teman semuanya yang memang kerja di suatu tempat dan itu pulang larut malam atau bagaimana, sebisa mungkin berhati-hati. Nah, betul. Berhati-hati, atau memang tidak memungkinkan untuk pulang,
lebih baik menginap ke mana? Menginap di teman kerja atau mencoba mencari kos atau bagaimana, mungkin kalau punya saudara yang dekat di sana dulu. Seperti itu untuk jaga nih agar supaya kejadian-kejadian seperti ini tidak terjadi. Seperti itu. Memang kan semua orang di dunia ini kan random, ada yang baik ada yang enggak. Terus jadi kita bisa mengambil kesimpulan bahwa lebih berhati-hati dalam bertindak, lebih berhati-hati dalam perjalanan, tetap berdoa, ingat kepada Allah. Kemudian untuk saudara-saudara kita yang sudah meninggal, sebisa mungkin untuk kita elingi, kita kirim doa, kita ngaji atau kirim apapun itu, gitu, hal-hal baik untuk mereka. Semoga apa yang kita sampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk kalian semuanya. Seperti itu rekan Jas ya. Betul ya. Jadi kami tidak, sekali lagi saya tekankan, kami tidak memaksa kalian untuk mempercayai apa yang kami ceritakan. Silakan ambil sisi positifnya, buang negatifnya. Selagi cerita kami bisa diambil sisi positifnya untuk kehidupan saya sendiri, rekan Yos dan teman-teman semuanya, silahkan diambil. Seperti itu. Oke, teman-teman semuanya, jumpa lagi di cerita berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe, kemudian share kepada semuanya, kepada rekan-rekan kita, keluarga kita, atau siapapun yang kiranya memang perlu untuk mengetahui cerita ini agar bisa memawas diri. Seperti itu. Oke, saya Tian, saya Yos, dan semua tim kisah horor pamit undur diri. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minum rekan Yes. Siap, Tian.